Anda masih bersama Benang Merah. Lalu jenis senjata apa saja yang menjadi senjata favorit para kelompok radikal, para teroris ini? Pak Ali, biasanya jenis-jenis senjata apa sih yang jadi favorit para kelompok radikal ini? Ya, ada dua jenis. Yang pertama jenis pistol, tentu yang mereka datangkan pistol beneran, pistol otomatik. Biasa mereka membeli pistol jenis Beretta. Ada kemudian beberapa waktu lalu ditangkap di Solo. Juga ada yang terbaru dari kelompok ini adalah Glock, di mana Glock ini sebetulnya pistol yang hanya dimulai oleh pihak tertentu saja, oleh tim elit polisi. Tapi kemudian mereka juga mendatangkan laras panjang. Ada dua jenis yang ideal yang mereka sering datangkan. Pertama jenis senjata Armalite atau M16. Yang kedua Kalashnikov atau AK-47. Di mana kita tahu di hutan yang dibawa oleh kelompok Santoso kemarin kebanyakan juga senjata-senjata yang tipikal dua ini. Kalau tidak M16 juga AK-47. Nah, terkait Glock, ini kan banyak juga dipakai oleh polisi. Nah, kok mereka bisa masuk? Apakah artinya mereka bermain? Iya. Begini Mas Aryo, saya bisa katakan teknologi yang mereka pakai sebetulnya lebih dulu daripada yang dipakai oleh polisi. Tahun 2000 kami sudah membawa handphone yang pakai satelit, di mana setiap ada langit saja handphone itu bisa dipakai. Di tengah laut, di pinggiran Jenderal Santos, di pinggiran Tinakarang atau di Sangir, itu bisa dipakai. Dan saya bisa pastikan juga polisi Indonesia belum pegang Glock, kita yang di sana sudah pegang Glock. Glock itu lebih dulu dipakai oleh kita yang berada di Filipina, dan kemudian ada sebagiannya juga dikirim ke Indonesia. Oke. Nah, kalau terkait senjata, kita lihat Santoso bawa 16. Itu kira-kira senjatanya dari mana ya? Saya pikir sebagian besar senjata mereka itu sisa-sisa konflik yang ada di Ambon, sisa-sisa konflik yang ada di Poso, juga senjata yang dikirim dari Filipina ke Indonesia. Mas Romli, Anda tahu? Kita tahu ada bom Tamrin, kemudian ada Santoso, ada Nurdin M-Top, Dr. Azhari. Itu semua mereka senjata-senjata itu dari mana? Jangan-jangan Anda lagi yang masukin? Bisa jadi, karena udah berpindah tangan. Tapi kalau kita bisa melihat itu senjata itu produkan mana. Ketika menjadi BB kita bisa lihat itu senjata produkan mana. Karena kan setiap negara itu memiliki kode-kode registrasi tersendiri. Jadi ada berapa belas huruf itu ini untuk kode Asia, ini Indonesia dan sebagainya. Karena Code Hartford itu yang beredar di Asia kan lisensinya itu Filipina, Singapura. Ada lisensi dari Code Hartford USA itu. Itu di dua negara itu untuk Asia Tenggara. Jadi senjata-senjata itu saya pastikan karena tidak mungkin dia mendapatkan dari pihak Indonesia. Karena Indonesia saya tahu sendiri, Bapak Agus bisa menjelaskan bagaimana ketatnya di Indonesia itu tidak mungkin lepas. Saya tambahkan Mas Aryo, jadi kalau untuk M16 itu secara spesifik ada 3 yang beredar dan kemudian dibawa ke Indonesia, yang langsung produk Amerika. Di safety-nya, itu kan di atas safety-nya itu memang ada made in USA, made in Singapura dan made in Filipina. Itu secara kasat mata kita bisa tahu bahwa senjata ini adalah datang dari sana. Baik, Pak Agus, kita tahu kalau polisi misalkan permajaan atau membeli senjata, begitu katakan laras panjang atau jenis handgun, itu kan biasanya senjata yang lama disimpan. Nah, bagaimana polisi bisa memastikan senjata yang lama disimpan itu kemudian tidak disalahgunakan, bahkan dijual ke kelompok-kelompok radikal? Karena itu beberapa kali dalam kasus itu terjadi. Iya. Pertanyaannya sadis ini. Berat jawabnya. Iya. Jawabnya ringan, pertanyaannya sebetulnya yang salah gitu kan. Kalau kita dikatakan menjual itu resikonya sudah pasti besar, ya Mas. Karena jangankan kita, masyarakat sipil saja yang tidak memiliki yang tidak diizinkan memiliki izin untuk menggunakan senjata itu hukumannya kan maksimal hukuman mati, Mas. Itu hukuman seumur hidup ataupun 15 tahun. Apalagi kami yang dari aparat. Kalau ada anggota yang dengan sengaja berani melakukan itu, tentunya sudah siap melakukan risiko. Nah, seandainya mereka mau bermain-main, tentunya ini kan pendataan ini kan tidak oleh satu orang, Mas.
Jadi data itu kita punya, diperiksa, ada tahapan-tahapan, ada orang-orang yang mengawasi persenjataan itu. Nah, sehingga kalau misalnya ada satu yang kemungkinan hilang, ya, kalau misalnya dalam kondisi misalnya kebakaran atau mungkin pindah tempat, kemungkinan ada salah hitung atau apa. Tapi kalau dalam kondisi normal tentunya ini akan selalu dilakukan pengecekan karena senjata yang di gudang itu juga harus dibersihkan. Kita khawatir sewaktu-waktu akan digunakan karena kita terbatas. Sewaktu-waktu kita akan gunakan tidak bisa dimanfaatkan, akhirnya macet, kan berbahaya bagi diri kita sendiri. Kemudian pada waktu tertentu itu kita hancurkan, Mas. Kita disposal istilahnya. Ada senjata jenis tertentu mungkin 20 atau 30 tahun masa pakai yang sudah tidak layak lagi, mungkin alat pemukulnya sudah tidak kuat, pegasnya sudah tidak kuat, atau mungkin berbahaya dari larasnya juga mudah pecah, itu kita harus disposal, membahayakan. Nah, sehingga kalau misalnya ada senjata-senjata yang mungkin ada dugaan, ada aparat yang menjual, itu sangat kecil kemungkinannya. Apalagi tadi dikatakan kalau misalnya Glock itu tidak hanya polisi yang pakai, itu apalagi kami pakai baru juga beberapa tahun belakangan. Itu pun jumlahnya amat sangat terbatas sekali, Mas Aryo. Berarti kan hanya sedikit. Pasukan-pasukan tertentu pun, pasukan elit kami pun tidak semuanya menggunakan itu. Kami senjata organiknya adalah revolver. Itu yang kita gunakan. Memang ada sekarang senjata baru yang kita gunakan, itu buatan Ceko. Tapi juga Yugo, CZ 99 Para. Itu kita gunakan sekarang. Tapi itu juga amat sangat sedikit, Mas. Terbatas sekali. Sehingga bagi kami, kalau ada anggota yang sengaja untuk melakukan itu, berarti dia sudah, pertama, dia siap menghadapi risiko untuk mungkin akan menghadapi ancaman sanksi yang berat. Yang kedua, mungkin anggota itu sudah, ya mungkin sudah tidak waras lagi, Mas. Baik. Ya kan, karena memang berbahaya kan itu, Mas. Baik. Lalu, bagaimana cara kita untuk bisa menghentikan ini semua? Kami akan ungkap saat lagi di Benang Merah, tetap bersama kami.